pernafasan dan pencernaan hewan dan manusia dari kami, kelompok 2. Abdillah Braka, Agnia Fadla, Devani Rahmasari, Fadila Afifah, Rena Melina, Yofi Widianto. Pernapasan pada manusia. Pernapasan merupakan kegiatan makhluk hidup yang sangat penting, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Sistem pernapasan yang terjadi pada makhluk hidup merupakan proses menghirup oksigen dari udara, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air dengan melalui alat pernapasan. Berikut organ sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung ini terdapat rambut pendek dan tebal yang disebut silia untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain ditarik, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Sebagai bagian dari sistem respirasi manusia, faring berfungsi mengalirkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke trakea. Yang ketiga ada laring. Letaknya tepat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Laring memiliki 2 pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Di atas laring ada epiglotis. Selama bernapas, epiglotis ini akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun, epiglotis akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan tersedak. Saat kita bernapas, udara akan mengalir melewati 2 pita suara yang berimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan suara. Yang keempat, ada trakea atau batang tenggorokan. Adalah tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Trakea memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada dan kemudian membelah menjadi 2 tabung kecil yang disebut bronkus. Setiap sisi paru-paru memiliki 1 bronkus. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang selanjutnya ada bronkus, merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus ini nanti bercabang. Cabang ini disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Alveoli atau alveolus merupakan kantung-kantung kecil dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Dalam sistem pernapasan, alveoli berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selain itu, bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses bernapas berlangsung. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru merupakan sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru-paru berada di kedua sisi dada. Peran utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung dan mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Dalam paru-paru ada selaput tipis pleura yang berfungsi sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan membentuk pada saat bernapas. Yang terakhir itu adalah diafragma, merupakan dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari perut. Saat melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluas cara kerja sistem pernapasan manusia. Di saat kita menarik nafas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk kita akan untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Ini bertujuan agar paru-paru bisa menarik udara yang kita hirup. Setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trakea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke kedua paru-paru. Setelah itu, udara mengalir ke bronkiolus yang terus mengecil sampai udara di ujung percabangan. Di ujung bronkiolus ada kantung kecil udara atau alveoli. Ketika udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah di kapiler keluar dan masuk ke dalam alveoli. Setelah oksigen dan karbon dioksida bertukar tempat di alveoli, rongga dada akan mengendurkan otot diafragma
sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan karbon dioksida bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan lewat paru-paru lalu dihembuskan melalui hidung. Saya akan memaparkan materi tentang sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana. Sistem pencernaan ini berfungsi untuk menyerap nutrisi yang berguna untuk menghasilkan energi dan mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang kemudian ada organ-organ sistem pencernaan manusia. Yang pertama ada mulut. Mulut merupakan tahap awal pencernaan makanan, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu proses mengunyah makanan menggunakan gigi, sedangkan kimiawi yaitu pencernaan dengan bantuan enzim, petialin, dan air ludah. Lalu makanan akan ditelan dengan bantuan lidah. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan ini berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan menuju lambung. Gerakan kerongkongan yang berkontraksi yang mendorong makanan ini disebut dengan gerak peristaltik. Pada ujung kerongkongan terdapat katup sphincter yang dapat membuka dan menutup sebagai jalan masuknya makanan ke lambung. Nah, organ ketiga yaitu lambung. Lambung akan mencerna makanan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan kimiawi ini dibantu oleh beberapa enzim, yaitu pepsinogen, pepsin, renin, dan juga HCl. Pencernaan mekanik pada lambung berupa gerak peristaltik yang memungkinkan makanan tercampur dengan enzim tersebut sehingga membentuk bubur yang disebut dengan kim. Yang keempat, usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi sebagai pencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan getah empedu dan getah pankreas. Yang kedua, jejunum, yaitu sebagai tempat penyerapan zat-zat makanan, dan ileum berfungsi untuk menyelesaikan proses penyerapan nutrisi dan menyerap asam empedu untuk dapat diatur ulang. Nah, proses penyerapan oleh usus halus ini belum maksimal, kemudian akan dilanjutkan oleh usus besar. Nah, di usus besar ini terdapat 2 bagian utama, yaitu sekum yang berfungsi untuk menyimpan nutrisi yang tidak diserap oleh usus halus, dan kolon yang berfungsi sebagai tempat cairan dan garam diserap. Nah, di usus besar ini proses pencernaan bukan dilakukan oleh enzim, melainkan dilakukan oleh bakteri, yaitu bakteri E. coli. Fungsi utama dari usus besar adalah untuk penyerapan air kembali dan pembentukan feses oleh bantuan bakteri E. coli tersebut. Ya, lalu yang keenam ada rektum. Rektum ini terhubung langsung ke anus yang berfungsi untuk tempat penyimpanan feses sementara. Dan yang ketujuh ada anus. Anus merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk proses defekasi feses agar dapat keluar dari tubuh. Terdapat kelenjar-kelenjar pencernaan yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan agar tetap berlangsung. Yang pertama ada ludah. Ludah ini berfungsi untuk membantu mencerna makanan di mulut. Yang kedua ada pankreas. Pankreas ini mengeluarkan getah pankreas yang akan disalurkan ke usus halus. Getah tersebut merupakan enzim antara lain tripsinogen, amilase, dan lipase. Yang ketiga ada hati. Hati ini mengeluarkan empedu yang penting untuk proses pencernaan makanan yang berlemak, yang bekerja sama dengan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat ada kantong empedu. Hati memproduksi empedu untuk membantu dalam pencernaan. Empedu ini disimpan di dalam kantong empedu dan diantarkan melalui saluran empedu ke usus halus. Nah, jadi secara singkatnya, proses pencernaan makanan itu dimulai dari mulut. Di mulut makanan dikunyah, lalu ditelan menuju kerongkongan sampai ke lambung. Di lambung ini terjadi pembusukan makanan oleh enzim-enzim.
lalu masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Setelah itu, masuk ke usus besar untuk penyerapan air kembali dan pembentukan feses. Setelah terbentuk feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan melalui anus. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan atau sistem respirasi merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan sebagai tempat untuk bertukarnya gas pada tubuh. Semua makhluk hidup termasuk hewan pasti memiliki sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan pada hewan berbeda-beda sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Langsung saja yuk kita simak. Yang pertama ada sistem pernapasan pada serangga. Serangga termasuk salah satu hewan yang unik dan memiliki alat pernapasan berupa trakea. Adapun beberapa jenis hewan yang termasuk serangga seperti belalang, rayap, nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Trakea ini merupakan sistem pernapasan yang sederhana. Sistem ini bisa menyalurkan oksigen secara langsung ke tubuh serangga. Prosesnya, udara akan masuk melalui lubang-lubang yang sangat kecil yang berada di sisi samping serangga yang disebut spiracle. Spiracle memiliki fungsi yang sama seperti hidung, yaitu sebagai tempat keluar masuknya udara. Udara dari stigma dialirkan oleh pembuluh-pembuluh yang tersambung ke trakea, yang kemudian disebarkan ke seluruh tubuh serangga. Yang kedua, sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang pada ikan berfungsi menyaring oksigen yang ada di air. Insang berbentuk beberapa lembaran tipis yang terdapat di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Saat ikan menarik napas, ikan akan membuka mulut dan menutup insang. Oksigen kemudian masuk lewat mulut menuju insang yang kemudian diserap oleh pembuluh darah pada insang. Saat katup insang terbuka, ikan akan mengeluarkan karbon dioksida dan air. Nah, jadi proses pernapasan ikan itu terdiri dari dua tahapan. Yang pertama itu ada tahap inspirasi. Tahap ini ialah tahap ketika mulut ikan membuka dan tutup insang menutup sehingga air masuk ke dalam rongga mulut. Kemudian ada ekspirasi, yakni mulut menutup dan tutup insang terbuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Selanjutnya yang ketiga, sistem pernapasan pada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Pada saat tidak terbang, burung hanya bernapas menggunakan paru-paru. Saat tidak terbang, burung juga menghirup udara sebanyak-banyaknya untuk disimpan di kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan menggunakan udara yang ada di kantong udara. Jadi, saat terbang, kantong udara akan mengalirkan udara ke paru-paru. Selanjutnya yang keempat, sistem pernapasan pada amfibi. Hewan amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Katak ini merupakan salah satu jenis hewan amfibi atau hewan yang menggunakan dua alat pernapasan. Ketika katak masih dalam bentuk larva, alat pernapasan yang digunakan yaitu insang luar. Sedangkan ketika sudah menjadi berudu, alat pernapasan yang digunakan adalah insang. Nah, ketika sudah tumbuh dewasa, katak bisa bernapas menggunakan paru-paru dan kulit yang mengalami proses mekanisme pernapasan seperti fase inspirasi dan ekspirasi. Yang kelima ialah sistem pernapasan pada reptil. Pada jenis reptil bernapas menggunakan paru-paru. Adapun beberapa hewan yang masuk dalam jenis reptil diantaranya buaya, ular, kadal, biawak, dan cicak. Nah, proses pernapasan pada reptil ini, udara masuk melalui hidung, setelahnya masuk ke batang tenggorokan dan menuju paru-paru. Nah, pada paru-paru inilah nanti oksigen akan diserap dan secara bersamaan paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida. Yang keenam, sistem pernapasan pada mamalia. Alat pernapasan pada hewan mamalia hampir sama dengan manusia.
Pada hewan darat yang berupa mamalia, pernapasan berlangsung pada paru-paru. Prosesnya, udara pertama kali masuk ke lubang hidung, tenggorokan, lalu masuk ke paru-paru. Meski begitu, tidak semua hewan yang bernapas dengan paru-paru hidup di darat. Paus, anjing laut, dan singa laut merupakan contoh hewan mamalia air yang bernapas menggunakan paru-paru. Hewan laut yang bernapas dengan paru-paru sesekali akan memunculkan kepala ke permukaan untuk mendapatkan oksigen. Selanjutnya yang ketujuh, sistem pernapasan pada cacing tanah. Alat pernapasan pada hewan cacing tanah ini menggunakan permukaan tubuhnya untuk bernapas, karena kulit cacing tanah sangatlah tipis. Bahkan, pada permukaan kulit cacing tanah ini terdapat pembuluh darah dalam jumlah yang banyak. Ketika kita melihat cacing tanah, biasanya terlihat basah dan lembab. Nah, hal ini dikarenakan kulit cacing tanah menghasilkan lendir. Dengan kondisi tersebut, cacing tanah akan lebih mudah menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo teman-teman, pada slide ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan. Nah, perlu diketahui bahwa struktur alat pencernaan pada berbagai jenis hewan itu berbeda-beda, tergantung pada tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut, serta jenis makanan yang dimakannya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hewan invertebrata. Sistem pencernaan pada hewan invertebrata umumnya dilakukan secara intrasel, seperti pada protozoa, porifera, dan juga coleterata. Pencernaannya dilakukan dalam alat khusus berupa saluran makanan, sel kolonosit, dan rongga gastrovaskuler. Adapun contoh pencernaan yang terdapat pada hewan invertebrata ini, diantaranya adalah pada cacing parasit seperti pada cacing pita. Karena alat pencernaannya tergolong belum sempurna karena tidak memiliki mulut serta anus, sehingga pencernaan cacing pita ini dilakukan secara absorpsi langsung melalui kulit. Selanjutnya pada cacing tanah. Nah, pada cacing tanah ini berbeda dengan cacing pita karena cacing tanah sudah tergolong pencernaan sempurna karena memiliki mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Proses pencernaan dibantu oleh enzim-enzim yang dikeluarkan oleh getah pencernaan secara ekstrasel. Selanjutnya adalah serangga. Sama halnya dengan cacing tanah, serangga tergolong pada pencernaan sempurna karena serangga juga memiliki mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan juga anus. Pencernaan pada serangga sama halnya dengan pada cacing tanah, yaitu secara ekstrasel. Yang kedua, saya akan membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Organ pencernaan pada hewan vertebrata diantaranya meliputi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Adapun untuk contohnya, yang pertama adalah pada ikan. Saluran pencernaan pada ikan dimulai dari rongga mulut atau coprophoris. Di dalamnya terdapat gigi-gigi kecil yang berbentuk kerucut pada geraham bawah serta lidah pada dasar mulut yang tidak dapat digerakkan. Di sini menghasilkan banyak lendir tetapi tidak menghasilkan ludah ataupun enzim. Dari rongga mulut, makanan masuk ke esofagus melalui faring yang terdapat di daerah sekitar insang, lalu ke kerongkongan, setelah itu ke lambung. Di lambung, makanan akan diolah lalu masuk ke bagian usus yang berupa pipa panjang yang berukuran sama. Selanjutnya, setelah melewati usus, makanan akan bermuara pada anus. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada hewan amfibi. Salah satu contoh amfibi adalah katak. Saluran pencernaan katak terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka atau saluran ekskresi. Kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas. Hati menghasilkan empedu. Di dalam rongga mulut katak terdapat gigi dan lidah. Katak memiliki lidah yang ujungnya bercabang dua dan berpangkal di rahang bawah. Lidah katak dapat dijulurkan keluar untuk menangkap mangsa, yaitu serangga. Di dalam rongga mulut juga terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan ludah. Ludah berfungsi untuk mempermudah menelan makanan. Pada proses pencernaan, makanan dari rongga mulut masuk ke kerongkongan kemudian ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna.
Selanjutnya, makanan menuju ke usus halus dan mengalami pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari hati dan pankreas. Di usus halus, sari-sari makanan diserap. Kemudian, sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Kelenjar pencernaan pada amfibi terdiri atas hati dan pankreas. Hati berwarna merah kecoklatan terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi 2 lobus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantung empedu yang berwarna kehijauan. Pankreas berwarna kekuningan, melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim dan hormon yang bermuara pada usus 12 jari. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada hewan reptil. Salah satu contoh hewan reptil adalah buaya. Sistem pencernaan reptil ini tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu sistem pencernaan pada hewan amfibi, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan berakhir di kloaka. Kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas, sama bukan seperti sistem pencernaan pada hewan amfibi. Selanjutnya ada sistem pencernaan burung. Salah satu contoh burung adalah burung merpati. Saluran pencernaan ini terdiri dari paru, rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Di dalam rongga mulut burung tidak terdapat gigi, sehingga makanan tidak dikunyah dan langsung masuk menuju kerongkongan. Tembolok merupakan pelebaran ujung bawah kerongkongan. Tembolok berbentuk kantung. Tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Lambung kelenjar memiliki dinding otot yang tipis dan mengandung banyak kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan ini menghasilkan enzim-enzim pencernaan untuk mencerna makanan secara kimiawi. Sedangkan lambung pengunyah atau lambung otot atau empedal sering pula disebut ampela. Kontraksi otot lambung pengunyah ini mencerna makanan secara mekanik. Di dalam lambung pengunyah burung pemakan biji-bijian sering terdapat batu-batu pasir atau batu-batu kecil. Batu-batu kecil atau pasir ini sering ditelan untuk membantu proses pencernaan loh. Dari lambung, makanan hasil pencernaan akan menuju usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Sari-sari makanan hasil pencernaan diserap oleh pembuluh-pembuluh darah di usus halus. Selanjutnya, sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan masuk ke usus besar menjadi feses atau kotoran. Feses akan menuju rektum dan dikeluarkan melalui kloaka. Selanjutnya ada sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau dapat disebut juga sebagai hewan mememah biak atau hewan yang mengunyah. Makanan hewan ini banyak mengandung selulosa yang sulit dicerna oleh hewan pada umumnya, sehingga sistem pencernaannya pun berbeda dengan sistem pencernaan hewan lain. Sebagai contoh hewan sapi, lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut hitam, dan abomasum atau perut masam, dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan umur dan makanan alamiahnya. Saat memakan rumput, maka rumput dari kerongkongan akan masuk ke rumen yang berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang tertelan. Di rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulasa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan protozoa tertentu. Dari rumen, makanan akan diteruskan ke retikulum dan di tempat ini, makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar, disebut bolus. Saat para ruminansia ini sudah santai di kandangnya, bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut untuk dimamah atau dikunyah kedua kalinya. Dari mulut, makanan akan ditelan kembali untuk diteruskan ke omasum. Pada omasum, terdapat kelenjar yang memproduksi enzim yang akan bercampur dengan bolus. Akhirnya, bolus akan diteruskan ke abomasum, yaitu perut yang sebenarnya. Dan di tempat ini masih terjadi proses pencernaan bolus secara kimiawi oleh enzim selulase yang akan menghancurkan selulosa. Mikroba penghasil selulase tidak tahan hidup di abomasum karena pH-nya yang sangat rendah atau asam. Akibatnya bakteri ini akan mati. Namun para mikroba ini malah dapat dicerna sebagai sumber protein bagi hewan ruminansia. Dengan demikian, ruminansia tidak memerlukan asam amino esensial seperti pada manusia.
Namun, pada hewan seperti kuda, kelinci, dan marmut tidak mempunyai struktur lambung seperti pada sapi untuk fermentasi selulosa. Proses fermentasi dilakukan oleh bakteri pada sekum atau usus buntu yang banyak mengandung bakteri. Proses fermentasi pada sekum tidak seefektif fermentasi yang terjadi di lambung sapi. Akibatnya, kotoran kuda, kelinci, dan marmut lebih kasar karena proses pencernaan selulosanya hanya terjadi satu kali, yakni pada sekum. Sedangkan pada sapi, proses pencernaannya terjadi dua kali, yakni pada lambung dan sekum yang kedua-duanya dilakukan oleh para mikroba tadi. Sedangkan pada kelinci dan marmut, kotoran yang telah keluar dari tubuh seringkali dimakan kembali, karena kotoran yang belum tercerna tadi masih mengandung banyak zat makanan yang masih bisa dicerna lagi oleh kelinci dan marmut. Terima kasih.